Oke, halo, nama saya Doni. Saya berusia 30 tahun. Saya bekerja di sebuah advertising agency, eh, Densu tepatnya. Apa ya? Saya seorang ayah dari satu orang anak dan juga istri juga satu sih. Gitu. Saya suka traveling, saya suka banyak hal, saya suka kultur, saya suka uh, uh, travel, macam-macam, begitu banyak hal. Tapi yang ingin saya katakan adalah uh, uh, travel and tourism itu adalah passion saya gitu. Jadi kenapa saya ikut di program Aku Cinta Indonesia yang digelar sama Detikcom. Pertama-tama sih saya termotivasi karena ini kok apa ya, punya unsur nasionalisme yang menurut saya penting untuk kita angkat saat ini gitu loh. Dimana kita harus menumbuhkan kecintaan kita terhadap Indonesia walaupun keadaannya carut marut, walaupun banyak kekurangan, tapi kita tetap harus bisa bangga menjadi orang Indonesia. Dan kalaupun kondisinya jelek, kita harus buat itu menjadi baik. Yaitu tugas kita semua sebagai anak bangsa. Nah, ketika ada bannernya di Detikcom, terus terang saya penasaran ini program apa. Saya langsung klik dan wah, ternyata ini memang saya harus ikut gitu loh. Jadi memang saya termotivasi untuk itu. Yang satu soal nasionalisme, yang kedua adalah motivasi saya adalah untuk mempromosiin Indonesia gitu. Banyak orang yang mengatakan let's say ada orang-orang di bule-bule gitu ya, di infotainment, di film atau di mana gitu ya, ngomong saya akan liburan di Bali, tapi dia nggak tahu Bali itu adalah bagian dari Indonesia gitu. Dia hanya tahu Bali. And then dia akan sebut Thailand, dia akan sebut mana lagi lah, India mungkin atau Cina kalau mau liburan ke Asia, tapi dia nggak nyebut Indonesia, dia sebutnya Bali. Dan menurut saya Indonesia tuh bukan hanya Bali. Banyak sekali potensi-potensi wisata, baik wisata bahari, wisata kuliner, wisata belanja, segala macam. Jadi potensi kita banyak sekali, dan itu yang menurut saya tugas kita semua untuk kita promosiin, untuk kita komunikasikan gitu loh. Karena saya orang iklan, jadi saya concernnya mungkin di situ kali ya, di komunikasinya. Uh, Kenapa harus memilih saya jadi pemenang? Uh, yang jelas Detikcom bakalan rugi kalau nggak milih saya jadi pemenang, karena saya extremely fun to be with. Nggak, itu joke. Menurut saya kenapa saya harus jadi pemenang? Karena passion saya lah di traveling, jadi di tourism, untuk mengangkat nama Indonesia juga gitu. Jadi ketika saya terpilih, saya akan total, let's say, saya akan serius, saya akan konsentrasi untuk benar-benar gimana caranya mengemas potensi wisata dari daerah yang saya kunjungi nanti, mudah-mudahan terpilih. Dan nggak hanya terbatas di lingkup kecil, tapi tentunya kita akan coba promote ke lingkup yang lebih besar. Saya punya jaringan dengan media yang cukup dekat. Maksud saya juga cukup dekat dengan media, dan sekarang udah eranya sosial media, kenapa nggak kita manfaatkan itu juga. Dan Detikcom juga salah satu partner saya dalam aktivitas komunikasi berbagai klien. Kenapa enggak gitu, kita bisa berkolaborasi gitu dengan individu, dengan institusi, pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak, ini udah saatnya gitu untuk Indonesia bangkit. Menurut saya itu tunjukkan rasa cinta saya terhadap Indonesia. Tadi udah banyak yang nyanyi, tadi udah banyak yang berpuisi, berpantun gitu ya. Saya cuma pengen bilang bahwa ini kali ya, untuk menunjukkan rasa cinta saya ke Indonesia, saya akan bilang gini: kalau Anda punya rencana pergi ke Hong Kong Disneyland atau ke Euro Disney di Paris, mendingan nggak usah, mendingan ke Dufan aja. Karena saya udah pernah kesana dan Dufan jauh lebih bagus, wahananya lebih banyak, lebih seru, pokoknya lebih keren deh gitu. Yang kedua, kenapa harus milih saya? Kenapa tunjukkan rasa cinta saya dengan Indonesia? Yang kedua, kalau Anda pernah ke London Planetarium, itu masih kalah kualitasnya dengan planetarium yang ada di samping tim di Taman Ismail Marzuki. Itu kualitasnya lebih bagus, tapi nggak pernah dipromosiin. Nah, itulah salahnya kita tuh itu gitu loh. Nggak kurang komunikasi, nggak dirawat juga gitu. Jadi ya sepi-sepi aja.
Padahal kalau di London Planetarium itu ada 1,5 juta orang kurang lebih setiap tahun berkunjung di situ gitu loh. Informasi-informasi kayak gitu yang perlu kita angkat. Satu lagi tahu nggak kalau misalnya Taman Impian Jaya Ancol itu adalah taman yang paling amusement park yang paling banyak dikunjungi di dunia, dan nggak ada orang yang tahu itu gitu. Jadi itu yang harus kita angkat dan kita harus banggakan itu, dan berjuta potensi lain yang harus kita angkat lewat program ini. Oke, maaf saya agak nervous, nggak terlalu siap. Makasih.